para petani sawit dan pelaku sawit dimanapun berada. Selamat sore, saya saat ini sedang berada di Subulus Salam, kota Subulus Salam, Provinsi Aceh. Kebetulan saya berada di kebun salah seorang petani kelapa sawit yang ikut dalam permajaan sawit rakyat di program Badan Pengelola Dana Perkebunan, kalau dulu namanya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pemilik kebun ini bernama Pak Amri Limbong. Dia satu dari 158 peserta PSR yang mendapat Rekomtek tahun 2020 lalu kemudian ditanam di 2021. Nah, ini salah satunya, namanya alhamdulillah cukup bagus hasilnya. Nah, nanti saya akan ngobrol dengan Pak Amri seperti apa sih mereka menjalani program PSR di sini dan seperti apa suka dukanya. Ikuti saya. Sore, Pak Amri. Ya, boleh Pak. Wah, ini ada ini juga ya, Ada kolam untuk ikan apa, Pak? ada nila, ada ikan mas. Tapi ikan emasnya baru masuk ini. Oh, baru masuk. Baru masuk ini. Udah pernah panen? Udah dulu pernah. Ini pembaruan pula ini di remajakan lagi. Oh, jadi nggak hanya kebun sawit di remajakan, Ya. ikan juga di remajakan. Iya, di remajakan. Terus ini nggak hanya sekedar kebun sawit ya, tapi juga ada pohon-pohon pisang. Ya, dulu waktu pertama tanam kita siap tanam apanya sawitnya, kita utama apa kan pisang. Biar Pisang apa? ada pendingin. Pisang apa? Pisang barangan. Sembarangan ya? Oke. Sempat berapa kali panen? Adalah kira-kira 6-8 kali lah panennya. Berapa batang? Baik. Waktu itu tanam sempat 2000 batang. batang. Itu sempat dipanen semua? Sempat panen semua. Wow. Dijual kemana, Pak? Dijual ke pajak Kota Susalam. Hanya di situ? Hanya di situ. Kalau dihitung-hitung dalam seminggu itu bisa berapa tandan keluar? Bisa dapat lah 50 tandan satu minggu dia panen dia. Selama berapa lama itu, Pak? Ada tahu? Kira 6 bulan lah itu. 6 bulan ya. Saat itu sawitnya udah kalah dia. Jadi nggak sanggup lagi dia melawan akar sawitnya serabut itu. Karena ada orang lembek dia kan. Iya. Bisa dapat apa itu dari hasil pisang itu? Ya waktu itu kita bisa beli apalah DP ras. Nah, ini sawitnya PSR 2021 ya? Ya betul. Berapa luasnya, Pak? 3 hektar. 3 hektar. 3 hektar lebih sedikit dia, batangnya 400 batang. batang. Oke. Sekarang sudah produksi. Sudah mulai produksi bisa ya 2 minggu sekali sekarang dapat 2 ton 2,5 ton Dari 3 hektar itu? dari 3 hektar dalam 2 minggunya. Oh, berarti bisa dapat 5 ton 5 ton per bulan ya. per bulan. Ya. Saat ini berapa 1 kilo? Minggu kemarin 2.940. Jadi ini di swakelola sendiri? Ya saya pertama itu saya ditawarkan PSR, ya saya jawab oke, itu bagus memang, tapi saya nggak mau kalau orang yang kerjakan, tapi kok saya yang kerjakan, karena untuk saya tentu bagus saya buat semaksimal mungkin. Jadi oleh Pak Ginting berilah saya bibit itu ataupun PSR itu diswakelolakan. Pada saat itu 25 juta per hektar. Oh, dapat 25 juta. Dapat 25 juta per hektar mulai dari tumbang ya sampai selesai lah, sampai pemupukan berapa apa. Hitungannya kemarin itu berarti 3 hektar ini ya? 3 hektar. Oh. Yang dikasih sama PSR bibitnya 390 batang. Memang itu jatahnya katanya. Ketanam semua. Nah, ketanam semua. Jadi saya tambah lagi karena ada kosong sedikit ya kan. Saya tambah 10 batang lagi saya beli dari rekan-rekan lain.
Jadi ini jumlahnya 400 batang semua. 400 batang. 400 batang. Awalnya kan Bapak nggak tahu itu PSR itu ya. Nggak tahu. Lalu dikasih tahu gitu apa yang ada di pikiran Bapak? Oh, ini peremajaan gitu bilang orang tuh ya oke lah. Kan biasanya nggak ada apa namanya dana-dana hibah sebesar itu. Ya saya pengetahuan saya dari dulu belum ada. Belum ada. Lalu apa yang kepikiran? Oh ini rezeki nomplok juga ini, alhamdulillah juga ini, mungkin ya inilah rezeki dari Allah ini dikasih kan gitu ya. Jadi setelah adanya PS tersebut dikasih sama Pak Gini sama saya, inilah hasilnya bisa diremajakan. Jadi berapa tahun lagi saya bisa memetik hasilnya ini. Kalau kemarin baru tinggal berapa tahun lagi kemarin kalau nggak diremajakan. Baik teman-teman petani sawit, pelaku sawit dimanapun berada, ini Pak Limbong cerita panjang ya. Seperti apa PSR di sini, seperti apa cara berpikir orang di sini terkait PSR. Nanti kita akan ngobrol terkait kenapa Pak Limbong sampai menjadi petani kelapa sawit. Bapak kan menjadi petani sawit itu sudah lama ya? Ya begitulah kira-kira. Ada berapa tahun? Udah 10 tahun juga lah. Nah, sebelum diremajakan ini kan udah juga ada di sini. Nah, jadi sebelum itu juga ini juga dikelola sebagai ya inilah penompang keluarga juga pada saat itu. Setelah peremajaan lagi ya menunggulah beberapa tahun baru berbuah kan itu ya kan. Iya iya. Oke. Jadi Bapak sendiri yang ngelola ini? Betul lah. Mulai dari tanam Sampai sekarang? sampai sekarang. Oh. Teman-teman, petani sawit maupun pelaku sawit di mana saja berada, Pak Amri Limbong, 3 hektar kebun kelapa sawitnya ini sudah menghasilkan 4-5 ton satu bulan ya. Betul. Pak Amri tidak saja tadi nanam pisang barangan ya, Iya. di sela-sela tanaman kelapa sawitnya, tapi juga pernah bertanam cabai. Cabai ya betul. Ada Iya. bekas-bekasnya. Hanya saja bertanam cabai Pak Amri nggak seberuntung tanaman pisang. Pada saat itu 7.000 nggak sesuai lagi. Jadi sehingga nggak kita panen lagi. Matilah. Oke. Jadi itu sekilas perjuangan Pak Amri menjadi petani sawit dan juga telah menikmati peremajaan sawit rakyat